Selamat datang di channel Gunung. Untuk topik mountain clinic kali ini, saya akan membahas mengenai logistik yang saya bawa ke pendakian dengan manajemen ultralight di Gunung Gandang Dewata selama 5 hari 4 malam kemarin. Nah, banyak yang bertanya-tanya apakah benar hanya dengan ransel 40 liter dan bobot 9 kg logistik saya cukup untuk makan 5 hari. Jangan-jangan saya hanya bawa kerupuk dan beras. Begitu respon dari beberapa teman pendaki saat saya posting di sebuah foto dengan caption pendaki 5 hari dengan ransel 9 kg di sosial media. Saya memahami sikap teman-teman yang tidak percaya atau malah cenderung ke sikap yang a priori menyikapi postingan saya tersebut. Karena pastinya mereka selama ini tidak mengetahui bahwa logistik pendakian di Indonesia sekarang sudah banyak yang siap saji dan sangat simpel. Kita tidak perlu lagi masak nasi dengan ngeliwet menghabiskan waktu dan bahan bakar. Dan tidak perlu lagi kita iris bumbu, bawang atau segala macam untuk membuat lauk yang ala rumahan. Dengan hanya 20 menit, nasi putih pulen sudah siap disantap. Dengan hanya 5 menit, opor ayam, semur daging, kari ayam, rendang, dendeng balado sudah ready disantap. Tanpa kita perlu membuang-buang waktu untuk memasaknya dengan waktu yang lama. Tapi perlu saya jelaskan di sini bahwa saya bukan di-endorse atau disponsori oleh produk-produk yang saya bahas di video ini. Jadi apa yang saya bicarakan mengenai produk tersebut apa adanya. Tidak ada kata lebih dan kata kurangnya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita bahas bahan logistik yang saya bawa kemarin. Ini adalah semua logistik yang saya bawa kemarin untuk 5 hari 4 malam. Dan saya juga mencadangkan logistik untuk 1 hari. Jadi total logistik yang saya bawa jadi untuk 6 hari. Kebiasaan saya dalam mempersiapkan perjalanan yang cukup panjang di gunung adalah membuat menu makanan untuk tiap harinya. Dan kemudian berdasarkan itulah saya membeli logistiknya. Ini adalah hari pertama menu makanan saya. Makan paginya masih di kota Mamasa. Kemudian makan siangnya makan nasi bungkus yang dibeli di Mamasa. Dan malamnya baru saya memasak. Seperti yang tertulis di menu, makan malam diawali dengan sop tom yum, kemudian nasi putih, rendang, dan ditambah ikan kalapan balado. Kemudian ditutup dengan dry food dan pie coklat. Untuk nasi putih saya pakai produk yang ini. Untuk rendangnya saya pakai produk yang ini. Dan untuk ikan kalapan baladonya yang ini. Untuk dessert dry fruitnya yang ini. Dan pie cokonya yang ini. Pengolahan nasi putihnya hanya 20 menit saja dengan cara memasukkan air panas mendidih ke dalam kemasannya. Kemudian menutup kemasan tadi. 20 menit kemudian nasi sudah jadi. Dan untuk rendang, saya tinggal masukin kemasan aluminium foilnya ke dalam air mendidih selama 5 menit. Dan siap disantap. Tinggal ditambahkan ikan kalapan balado. Demikian juga dengan pengolahan sop tom yum, hanya butuh waktu 15 menit saja. Berikut ini adalah menu makanan saya selama 5 hari, plus 1 hari menu makanan cadangan. Ini adalah list logistik yang saya bawa, logistik makanan dan lainnya, lengkap dengan bobot beratnya. Total bobot berat logistik yang saya bawa untuk 5 hari plus cadangan untuk 1 hari adalah 4.273 gram atau 4,3 kg. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, logistik makanan saya semua adalah instan dan cepat siap saji. Untuk makanan utama saya membawa lauk-lauk sebagai berikut. Produk iMeal dengan lauk rendang, kari ayam, dan tuna asam pedas. Rasanya enak sekali, bumbunya berasa dan kekurangannya adalah pada porsinya benar-benar pas untuk 1 orang. Produk Kimbo dengan lauk opor daging. Nah, isinya sih lumayan banyak dibanding dengan iMeal. Harganya pun sedikit lebih mahal daripada iMeal. Rasanya enak. Selain opor, juga ada kare ayam dan rendang.
Sebagai lauk tambahan, saya juga membawa protein rasa daging asap yang bisa diiris-iris, bisa ditambahkan sebagai lauk atau ditambahkan ke dalam mie. Ada juga rasa daging opor, cuma porsinya benar-benar sedikit, hanya buat satu orang. Lauk tambahan lainnya yaitu ikan kalapan balado dan teri kacang balado. Ini sangat-sangat pas penambah rasa selera makan. Selain lauk yang di atas, di pasaran juga tersedia lauk khas masakan Padang dari brand Si Uni. Pilihan lauknya juga beragam. Ada rendang daging, dendeng balado merah, dendeng balado hijau, cumi pete asin, dan bagi yang doyan jengkol juga ada jengkol balado dan rendang jengkol. Untuk nasi putih, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan produk Hit nasi putih. Buat saya, porsinya bisa makan untuk 2 kali, sangat pas. Kekurangan produk ini sering bocor di kemasannya, jadi saat kita memasukkan air mendidih ke dalam kemasan suka bocor di bawahnya. Kemarin saya beli 3 bungkus dan dari yang 3 bungkus tersebut 2-nya bocor. Tapi masih bisa saya siasati dengan memposisikan kemasannya secara horizontal sehingga airnya tidak keluar. Untuk produk nasi putih instan ini, ada juga produk impor yang beredar di pasaran, yaitu nasi putih Bibinggo dan nasi putih CJ. Kedua produk ini ada kemasan mangkoknya. Cara memasaknya cukup memasukkan berikut kemasannya ke dalam air mendidih selama 10 hingga 15 menit. Untuk hidangan pembuka saya suka sop, dan sop tom yum ini sering saya bawa. Bikinnya juga gampang, mirip dengan membuat mie instan. Sedangkan untuk sarapan saya bawa bubur ketan hitam dari Kimbo, nikmat dan pas porsinya. Juga tak lupa saya penggemar mie Korea Sim Ramyun, saya bawa 1 bungkus untuk sekali sarapan. Sedangkan untuk makanan penutup sehabis makanan utama saya membawa dry fruit dan pie coklat. Itulah detail logistik utama saya untuk 5 hari perjalanan pendakian dengan menerapkan manajemen ultralight. Dan untuk trail snack saya lebih memilih membawa berbagai macam bars dan coklat bar saja. Dalam logistik saya ini juga sudah terdapat P3K dan obat-obatan, juga vitamin, masker, dan hand sanitizer untuk era new normal. Dan tak lupa autan lotion dan autan spray untuk menghadapi pacet. Meski nggak ngaruh juga sih, karena selalu menyeberangi sungai sehingga autan yang dipakai larut tersapu air sungai. Oke, demikian ulasan kupas tuntas logistik pendakian yang saya bawa pada pendakian ultralight berbekal ransel 40 liter dengan bobot 9 kg selama 5 hari di Gunung Gandang Dewata. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas mengenai gears yang saya bawa dengan lengkap. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya.